Selamat datang kembali dalam channel YouTube Prolog, Progresif Logis, pantik ide maju dengan logika. Sebenarnya apa maumu? Datang dan pergi sesuka hatimu. Tidak tahukah kamu, musim yang keempat itu saja masih bisa ditebak apa tabiatnya, sementara kamu dengan segala sikap sontoloyom itu adalah misteri. Kenapa kemudian kamu datang untuk lantas pergi lagi? Begitulah salah satu petikan kalimat dalam buku yang berjudul Eminus Dolere, Panduan Mempersiapkan Perpisahan. Buku yang ditulis oleh Armand Dhani ini barangkali relevan dengan kehidupan dan relasi asmara anak muda zaman sekarang. Tentang sebuah hubungan yang tidak berujung, tidak berkepastian, tentang seseorang bertemu dengan seseorang, namun lantas menghilang begitu saja tanpa ada kejelasan ke depan akan seperti apa. Eminus Dolere, Panduan Mempersiapkan Perpisahan, adalah sebuah buku yang menceritakan tentang relasi rumit laki-laki dengan perempuan. Tentang sebuah hubungan yang lebih dari sekadar teman, namun belum sampai menjadi sepasang kekasih. Kisah ini kalau kita melihat bagaimana relevansinya hari ini dengan menjamurnya lagu-lagu galau yang melodramatis, melankolis, bagaikan cendawan di musim hujan, ini tentu sebuah kisah yang saya kira cukup relevan dengan yang terjadi di banyak tempat, dialami oleh banyak orang. Buku ini memang tidak menyebutkan siapa nama tokoh laki-laki, begitupun dengan perempuan. Laki-laki hanya digambarkan sebagai aku, sementara perempuan sebagai kamu. Dan buku ini memang menceritakan dari sudut pandang laki-laki. Laki-laki yang tidak disebutkan namanya ini, dalam buku ini diceritakan, dia memiliki rasa cinta yang sangat berlebihan dengan si perempuan. Dia mencintai perempuan dengan begitu rupa. Dia berharap bahwa dia memiliki satu masa depan bersama dengan perempuan itu. Tapi ternyata dengan semua imajinasi yang dia miliki, rasa yang dia punya, dia dihantam oleh palu gada kenyataan. Ternyata dia mencintai sendiri. Cintanya tidak berbalas dan bertepuk sebelah tangan. Aku benar-benar menyukaimu. Aku menyukai perbincangan kita, menyukai apa yang kamu pikirkan tentang mimpi kita memiliki rumah yang bercahaya terang, tentang mimpi kita untuk menyusuri Jawa berdua dengan mobil, belanja di pasar, lalu bercumbu sepanjang subuh di bawah langit di tepi pantai. Begitulah imajinasi yang digambarkan dalam buku ini tentang bagaimana luapan ekspresi rasa cinta dari si laki-laki kepada si perempuan. Memang kelihatan sangat melodramatis kan. Namun yang menarik kalau kita melihat dalam buku ini, ternyata memang relasi asmara itu dia tidak bersifat monopolis, dia tidak bias gender. Seringkali konon kalau kita melihat bahwa yang menjadi korban perasaan itu kan perempuan. Tapi dalam buku ini diceritakan bahwa yang memiliki kadar cinta yang sangat berlebihan itu adalah si laki-laki. Sementara si perempuan menganggap ya hubungan mereka itu biasa-biasa saja. Oleh karenanya kalau misalkan ya kita tarik dalam kehidupan nyata, bisa jadi memang kita dalam satu episode kehidupan kita pernah merasakan suasana seperti ini. Kita pernah mencintai seseorang atau bahkan dicintai oleh seseorang, tetapi kita memiliki hubungan asmara yang bersifat asimetris. Kita mungkin mencintai orang lain, tapi orang itu tidak mencintai kita sebesar apa yang kita miliki. Begitupun sebaliknya, kita pernah dicintai, tapi kita menganggap ya hubungan itu hubungan yang sebenarnya secara emosional biasa-biasa saja. Mengapa buku ini menjadi sangat penting untuk kita ulas, dan saya pikir memang buku ini menarik juga untuk kita baca
Karena ini cukup relate. Bahkan dalam salah satu dialog buku ini disampaikan, pada suatu ketika si laki-laki menyampaikan kepada perempuan bahwa dia mengutarakan perasaannya, aku mencintaimu. Dia berharap perasaannya terbalas. Tapi yang jauh lebih menyakitkan, si perempuan menyatakan, tapi sayangnya saya tidak mencintai kamu. Jadi si perempuan itu menganggap bahwa hubungan mereka itu adalah sebatas hubungan pertemanan saja, tanpa dilandasi oleh sebuah perasaan emosi yang berlebihan begitu. Sementara dia tidak tahu bahwa si laki-laki itu begitu mencintai si perempuan itu. Nah, inilah yang tadi saya sebutkan bahwa ini tidak bersifat monopolis. Artinya laki-laki dan perempuan memiliki peluang dan ruang yang sama untuk menjadi pemberi harapan palsu. Di sekitar kita, dan saya pikir ya, kalau saya melihat sendiri dalam konteks ya, bagaimana relasi antara laki-laki dan perempuan di beberapa tempat yang memang saya temui, memang kejadian ini memang sangat relate dan sesuatu yang sangat nyata. Bahkan memang kalau kita berbicara relasi yang asimetris itu, memang ada dua jenis. Ada orang yang memang menjalin sebuah hubungan dan mereka sama-sama bersepakat untuk tidak menyelipkan unsur rasa di dalamnya. Tentu ini kan kita bisa melihat ada motif materi atau kemudian nafsu di belakangnya. Tetapi pola asimetris yang tadi saya sebutkan, seseorang mencintai seseorang, sementara yang lain tidak mencintai dia. Inilah yang kemudian menimbulkan sebuah tanda tanya dan kemudian perlu dianalisis lebih lanjut. Barangkali mungkin kelihatannya sepele, laki-laki bertemu dengan perempuan, kemudian mereka menjalin kisah, mungkin mereka akan bercumbu, kemudian menghilang, selesai. Nah, sama seperti yang kemudian diceritakan dalam buku ini, ketika si perempuan telah menyampaikan bahwa saya tidak mencintai kamu, seharusnya kan penolakan ini kan berujung pada sebuah cerita yang selesai, kisahnya tamat, tidak ada kelanjutannya. Namun nyatanya dalam buku ini memang disampaikan, dan saya pikir ini juga terjadi dalam kehidupan nyata. Penolakan itu tidak lantas berujung pada sebuah kisah yang selesai. Mungkin dia akan berjeda, tapi akan kemudian berlanjut pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Oleh karena itu, saya tertarik untuk mengulas buku ini karena memang ada aspek psikososial yang terselip dari rangkaian kisah yang diceritakan oleh Armand Dhani ini. Ya bisa jadi ini mungkin curahan hati penulisnya ya. Mungkin dia sedang menceritakan tentang bagaimana kisah kehidupan dia pernah mencintai seseorang, kemudian ternyata cintanya tidak berbalas. Mungkin seperti itu, bisa juga tidak begitu. Ini juga mungkin dia memotret bagaimana realitas sekitar tentang kehidupan asmara, terutama anak-anak muda zaman sekarang begitu. Buku ini bisa menjadi salah satu literatur untuk menemani hari-hari kita gitu. Kita mungkin memiliki nostalgia, memiliki histori tentang bagaimana relasi asmara kita. Jadi teman-teman sebenarnya sih kalau misalkan malas ya untuk membaca buku ini karena ini cukup tebal, ini 236 halaman. Sebenarnya ini sudah diangkat dalam sebuah film di Netflix yang juga berjudul sama, Panduan Merayakan Perpisahan. Saya juga udah menonton filmnya dan sangat menarik. Meskipun tidak sama persis dengan apa yang disampaikan dalam buku ini, tapi seperti yang tadi saya katakan, ini cukup relate. Jadi kepada teman-teman yang memiliki atau merasa memiliki jalinan cerita hidup yang mungkin mirip dengan yang disampaikan dalam buku ini, atau juga mungkin seperti yang tadi juga saya katakan, ketika lagu-lagu galau sekarang itu begitu menjamur begitu, teman-teman yang menjadi penyuka Tulus atau Bernadia membaca buku ini mungkin akan membuat kita berefleksi tentang hubungan kita ini akan dibawa kemana ke depan.
Tentu ini pertanyaan yang teman-teman sampaikan kepada orang yang pernah memiliki sebuah relasi yang emosional begitu. Demikian ulasan buku Eminus Dolere, Panduan Mempersiapkan Perpisahan. Buku ini pantas dan layak untuk dibaca. Selamat menikmati. Terima kasih.